Assalamualaikum, selamat jumpa kembali di kuliah online EL2001 Rangkaian Elektrik. Kali ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu tentang Fourier Series atau dari Fourier. Kalau masih ada tambahan waktu, mungkin saya akan tambahkan sedikit tentang Fourier Transform, tapi kita akan fokus di Fourier Series dulu untuk saat ini. Jadi ini adalah outline dari materi Fourier Series, mulai dari periodic function. Kita akan lihat bentuk Fourier Series-nya itu sendiri dalam bentuk kompleks juga. Kemudian kita akan lihat direct delta function, impulse, strain. Kemudian juga analisis dari periodic waveform, ekspansi, dan aplikasi dari Fourier Series dengan Fourier. Kita masuk ke intro yang pertama, periodic function, ya, dari Fourier series. Ya. Jadi mathematical formulation atau bentuk matematik ya, dari fungsi yang periodik itu adalah ft sama dengan f t ditambah periodenya. Ya, di sini fungsi waktu ft ya, dan berulang untuk suatu periode T besar yang diwarnai biru di sini. Ya. Jika Ft sama dengan Ft kecil ya, untuk waktu sama dengan T, sama dengan F T kecil ditambah T besar, di mana T besar ini menyatakan periode dan dia adalah suatu konstanta. Kalau ini sama, maka dia memenuhi fungsi periodik. Contohnya adalah ini, ya, Ft sama dengan cos T per 3 ditambah cos T per 4. Berapa periodenya? Pertama kita nyatakan dia sebagai fungsi periodik, Ft sama dengan Ft ditambah T besar, period, ya, sehingga kita bisa nyatakan cos T per 3 ditambah cos T per 4 sama dengan cos sepertiga T ditambah T besar plus cos seperempat dari T ditambah T besar. Dan kita tahu cos theta itu sama dengan cos theta ditambah 2mp ya. Karena dia juga cos itu adalah suatu fungsi periodik ya. Dan kelipatan dari 2pi. Nah, di sini kita lihat untuk T per 3 ya. Kalau misalkan untuk yang bagian pertama ini cos sepertiga dari T plus T besar. Jadi kita misalkan di sini theta ya. Perhatikan yang di sini cos theta sama dengan cos theta plus 2mp. Theta di sini untuk bagian pertama itu T per 3. Jadi cos theta cos T per 3. Ya, theta T per 3. Di sini kalau kita kalikan ya, cos T per 3 ditambah T besar per 3. T per 3 yang kecil ini adalah sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang ini yaitu tetanya. Berarti T besar per 3 yang tambahannya di sini adalah yang ini. 2mp ya. Jadi T per 3, T besar per 3 ini adalah tambahannya ini. Karena T per 3 T kecil per 3-nya itu adalah theta ya. Cos theta sama dengan cos theta plus tambahannya 2mp, di sini T besar per 3, ini 2mp. T besar per 3 sama dengan 2mp. Itu untuk bagian pertama. Bagian kedua sama. Tambahannya ya, tambahan periodiknya adalah T besar per 4. Ya, ini kan mulai dari T per 4 jadi T kecil per 4, terus mulainya T kecil per 4 jadi T kecil per 4 plus T besar per 4. T besar per 4-nya itu adalah tambahannya 2mp untuk bagian kedua. Jadi T besar per 3 itu 2mp, T besar per 4 juga 2n kali pi ya, kelipatan dari 2pi maksudnya. Yang beda ya. Ini sama ini masing-masing punya periode. Kita lihat di sini kita misalkan gitu ya. Terus untuk kalau dikalikan ini T besar sama dengan 3 kali 2 mp 6 mp. Kalau di sini 8 np. Nah, supaya ini jadi satu fungsi, maka m sama n ini harus kelipatan yang bersekutu ya, KPK. Maka T-nya adalah 24pi yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 8 ya, T terkecil. Sebenarnya kalau 48pi juga masih
masih masuk ya, masih bisa. Tapi yang terkecilnya adalah T sama dengan 24 pi. Kalau kita nyatakan secara umum, ya, Ft fungsi T kecil sama dengan cos omega 1 T ditambah cos omega 2 T, maka periodenya itu kita bisa hitung sama dengan Ft ditambah T besar, period. Kita masukkan ya, maka cos omega 1 T tambah cos omega 2 T sama dengan cos omega 1 T kecil plus T besar tambah cos omega 2 T kecil plus T besar. Kita dapat ini omega 1 T sama dengan, omega 1 T besar sama dengan 2 MP, omega 2 T besar, yang ini tambahannya 2 NP. Maka kita dapat hubungannya omega 1 per omega 2 sama dengan, kalau kita bagi ini begini, omega 1 per omega 2 sama dengan M per N. Maka omega 1 per omega 2 harus bilangan rasional supaya memenuhi ini. Maka jika diketahui misalkan Ft sama dengan cos 10T ditambah cos 10 plus Pt, ditanyakan apakah ini fungsi periodik, maka kita bisa pakai sifat yang sebelumnya ini. Nah, sifat itu omega 1 per omega 2 10 dibagi 10 plus pi. Nah, ini kita langsung lihat bahwa ini tidak rasional ya. Itu bukan rasional. Jadi ini bukan fungsi periodik karena omega 1 per omega 2-nya tidak rasional. Ya, itu demikian intro singkat ya. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan Fourier series itu sendiri. Ya. Jadi kita lihat ini ada contoh fungsi periodik ya. Di mana fungsi ini memiliki periode T ya. Ya kan. Periode T dia berulang, kita lihat di sini sampai T, 2T, 3T dan terus berulang. Nah, ide dari Fourier series ini adalah bagaimana mendekomposisi suatu sinyal periodik ke dalam komponen yang paling sederhana. Salah satu temuan ya dari Joseph Fourier, maaf kalau misalkan ejaannya salah, itu adalah dia bisa mendekomposisi ya, menemukan bahwa semua sinyal bisa didekomposisi menjadi sinyal sinusoid. Ya, jadi semua bentuk sinyal sebenarnya bisa dibuat dari sinyal sinusoid. Hanya mungkin sinyal sinusoidnya ditumpuk-tumpuk ya dengan periode yang berbeda sehingga membentuk sebuah sinyal yang diharapkan atau sinyal targetnya gitu. Begitu juga dengan yang ini bisa dipecah menjadi komponen paling primitifnya yang periodik, yaitu sinusoid ya, sinus dan kosinus. Nah, ini kita akan melakukan sintesis dari suatu fungsi ya, di mana dinyatakan fungsi yang tadi, fungsi periodik Ft, itu bisa dinyatakan dalam bentuk deret ya. Deret ini adalah yang disebut Fourier series atau deret Fourier-nya, memiliki komponen A0 atau komponen DC, biasa disebut komponen DC. Kemudian ada komponen AN sini ya, yang dikalikan dengan cos ya, fungsi cos 2pi n T kecil per T besar atau periode. Kemudian ada komponen Bn ya, yang dikalikan dengan fungsi sin 2pi n kali T kecil ya, T kecil waktu dibagi T besar atau periodenya. Nah, kita lihat yang A0 ini ya, DC, ini sebenarnya adalah average value atau nilai rata-rata dari Ft ya, DC-nya. Kalau kita ingat fungsi sinusoid itu memiliki nilai rata-rata average-nya 0 ya. Kalau dicoba lihat fungsi sinusoid ya, itu kalau dijumlahkan kan ada yang positif, ada yang negatif, berlanjut tak berhingga gitu. Itu kalau jumlahkan rata-ratanya adalah 0 ya.
Nah, itu rata-rata dari suatu fungsi ini A0. Ya, atau disebut DC. Kemudian ini yang bagian cos disebut even part, ya, bagian yang genap. Dan ini disebut odd part. Ya. Jadi koefisien AN dan BN di sini untuk N tidak sama dengan 0 ya, karena kalau 0 yang DC. AN dan BN di sini itu adalah amplitude dari fungsi sinusoid yang ada di komponen AC. Ya, atau disebut juga AN dan BN ini biasa disebut Fourier coefficient. Jadi koefisien Fourier dari fungsinya itu AN dan BN ini. Perlu diingat juga bahwa T di sini, T besar periode ya, T besar menyatakan periode ini adalah periode untuk sinyal FT ini ya. Ya, jadi bukan hanya untuk fungsi yang bagian cos ini. Di sini ada penjelasannya. T besar ini adalah periode dari fungsi FT. Ya. Kemudian kita kenalkan juga yang disebut dengan fundamental frekuensi atau omega 0. Omega 0 ini dinyatakan dengan 2pi per T. Ya. 2pi per T. Nanti kita lihat fungsi sinusoid sin N dikali omega 0 T. Jadi 2pi per T ini yang di sini dan yang di sini bisa kita substitusi dengan ini ya. Yang ini. Jadi cos omega 0 NT. Yang di sini jadi sin omega 0 NT. Ya. Dan cos n omega 0 nt n omega 0 t atau omega 0 nt ya, cos dan sinnya ini adalah harmonik ke n dari ft, disebutnya harmonik ke n dari ft ya. Kalau misalkan n-nya itu ganjil maka disebut harmonik ganjil. Kalau kalau n-nya genap maka harmonik genap, even harmonik atau odd harmonik. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Ft A0 sigma dari 1 ompeta hingga AN cos N omega 0 T tambah sigma N dari 1 ompeta hingga Bn sin N omega 0 T. Ini adalah bentuk umum dari Fourier atau kadang disebut juga trigonometric Fourier series dari fungsi Ft. Kita review sedikit tentang orthogonal function ya, fungsi ortogonal. Jadi suatu fungsi dikatakan ortogonal ya, fungsi pi k itu ortogonal untuk interval t antara a dan b ya, jika dia memenuhi pm fungsi t dikali pn fungsi t integral dari a sampai b terhadap dt itu sama dengan 0 pada saat M tidak sama dengan N dan memiliki nilai Rn pada saat M sama dengan N. Ya, ini fungsi ortogonal. Nah, sekarang kita lihat ini fungsi-fungsi ortogonal ini kita butuhkan nanti untuk menurunkan bentuk-bentuk dari Fourier. Ya, jadi kita review sedikit. Ini ortogonal set dari sinusoidal function ya, pasangan-pasangan ortogonal dari fungsi sinusoid. Kita pertama definisikan omega 0 atau fundamental frekuensi sama dengan 2pi per T ya, ini akan kita pakai nanti seterusnya. Maka kita lihat di sini berikut adalah fungsi-fungsi sinusoid yang ortogonal ya. Ada sini cos M dikali omega 0 T dt ya, integral T min T per 2 sampai T per 2. Kemudian sini ada sin. Sini ada cos M omega 0 T dikali cos N omega 0 T. Ya, kita lihat di sini dengan 0 untuk M tidak sama dengan N dan sama dengan T per 2 untuk M sama dengan N. Kemudian ini ada di fungsi perkalian sin M omega 0 T dikali sin N omega 0 T dt. Kemudian ada juga perkalian sin dengan cos ya, sin M omega 0 T dari cos dikali cos N omega 0 T sama dengan 0. Ini fungsi-fungsi ortogonal. Kita akan membuktikan yang ini ya. Membuktikan yang ini. Jadi kita lihat. Pertama kita ingat identitas cos alpha dikali cos beta sama dengan setengah
cos alfa ditambah beta plus cos alfa dikurang beta ya, jumlah dan selisih ya. Kita sudah sama-sama tahu. Sehingga dari bentuk yang ini minus T per, integral dari minus T per 2 sampai T per 2 cos M omega 0 T cos N omega 0 T dt untuk kasus M tidak sama dengan N dulu ya. Kan di sini kan ada terbagi M tidak sama dengan N dan M sama dengan N. Kita akan lihat fungsi yang ini perkalian cos untuk M tidak sama dengan N dulu ya. Maka kita masukkan di sini dari identitas cos A cos B ini kita buat jadi penjumlahan. Maka akan jadi yang ini akan terpecah dua ya, penjumlahan dan selisih ini kan. Jadi setengah dikali integral cos M plus N, ini setengah dikali cos integral M minus N kali omega 0 T dt ya. Nah, ini kalau kita selesaikan untuk masing-masing suku, ini akan jadi 1 dibagi M plus N omega 0 sin ini ya. Dan ini akan jadi 1 dibagi M minus N omega 0 kali sin ini. Kalau kita masukkan nilainya ini, masing-masing ini interval, maka akan kita dapat ya, dan kita dapat 2 sin M plus N kali pi, yang mana ini adalah 0 ya. Karena periode kelipatan dari pi, sin pi itu 0 dan kelipatannya bakal 0. Di sini juga kelipatan dari pi, jadi 0 juga. Ini 0 dikali ini 0 ditambah 0 dikali ini 0 juga, jadi sama dengan 0. Ya, terbukti ya. Fungsi ini, perkalian cos ini untuk M tidak sama dengan N, maka hasilnya 0. Berikutnya, untuk M sama dengan N. M sama dengan N, lihat ini akan jadi M sama N sama, jadinya cos kuadrat M omega 0 T dt ya. Kita ingat juga identitas cos kuadrat A sama dengan setengah dikali 1 ditambah cos 2A. Nah, kita pecah di sini jadi 1 plus cos 2 ini M omega 0 T, dan kita dapat bentuk seperti ini ya. Kelas 1 yang ini ya, sin 2M omega 0 T kalau dihitung untuk periode ini itu adalah 0, dan kita hanya dapat nilai dari sini saja, dari yang ini aja ya, setengah T untuk periode T per 2 sama minus T per 2 itu sama dengan T per 2. Maka kita sudah membuktikan bahwa dari fungsi ini cos M omega 0 T dikali cos N omega 0 T ya, integralnya dari minus T per 2 sampai T per 2 dt sama dengan 0 untuk M tidak sama dengan N, dan sama dengan T per 2 untuk M sama dengan N ya. Jadi kalau kita lihat lagi tadi ini pasangan-pasangan ya, ortogonal dari sinusoidal function ya, ortogonal setnya kita tadi dibuktikan. Yang lain bisa dibuktikan dengan cara yang sama, silakan untuk latihan di rumah. Dan kita juga lihat bahwa 1 cos omega 0 T, cos 2 omega 0 T, cos 3 omega 0 T, dan seterusnya. Sin omega 0 T, sin 2 omega 0 T, sin 3 omega 0 T, dan seterusnya. Ini adalah ortogonal set. Ya, ini mereka adalah ortogonal set. Jadi cos dengan sin, cos dengan cos, dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dekomposisi atau mencari nilai A0 ya, komponen DC, dan koefisien Fourier AN dan BN. Ini dekomposisi ini lawannya dari sintesis yang tadi kadang disebut juga Fourier analisis ya, menentukan nilai ini A0, AN, dan BN. Nah, kita lihat ini adalah hasilnya. Ini sudah diturunkan nih. Sudah diturunkan. Jadi A0 itu sama dengan ini seperti integral T0 sampai T0 plus T besar atau periode dari FT dt. AN adalah ini ya, dan BN adalah ini. Nah, ini bentuk dasar atau sudah jadi definisi ya.
Nah, ini dapatnya dari mana ini? Ini dapatnya sebenarnya dari yang tadi orthogonal set yang sudah kita buktikan. Ya. Kita balik lagi untuk mendapatkan nilai A0. Ini caranya cukup sederhana ya, straightforward. Kita tahu kan fungsi ft sama dengan ini. Nah, ini jadi patokan kita. Ft sama dengan ini. A0 plus sigma an cos plus sigma bn sin. Ya. Dimana cos dan sin adalah dalam n omega 0 t. Ya. Itu ft. Kalau kita integrasikan ini, jadi diintegralkan, ya, kita integralkan dari 0 sampai t, periode maksudnya, dari 0 sampai t besar, ini diintegralkan dari 0 sampai t besar, ft dt, dan di sini juga berarti ya, sama, integrasi dari 0 sampai t besar, integral 0 sampai t besar, ini semua dt, nah itu nanti kita akan dapatkan hasil integral ini, integral dari 0 sampai t besar untuk ft dt itu sama dengan A0 dikali t. Ya, nanti tinggal sisanya di sini kalau diturunkan dengan identitas yang tadi orthogonal set, akan dapatkan A0 kali t besar atau periode. Maka A0-nya sama dengan t besarnya ya dibagi sini. Seper t besar ya ini dia nih. Seper t besar kali integral 0 sampai t besar ft dt. Mengenai periode integralnya sebenarnya yang penting sepanjang satu periode. Jadi bisa dari 0 sampai t besar, yang mana yang mudah aja. Kan kalau di yang tadi kita pakai minus t per 2 sampai t per 2, ini juga bisa karena ini intinya kan sepanjang satu periode ya, t besar ya. Mau dibikin dari 0 sampai t besar bisa, dari min t per 2 sampai t per 2 bisa. Mau minus sepertiga t sampai 2 per 3 t juga bisa, t besar periode ya. Mau minus seperempat T besar sampai 3 per 4 T besar juga bisa, yang penting span-nya itu satu periode. Secara umum ini ya, T0 sampai T0 plus T besar atau periode. Itu untuk A0 ya. Jadi A0 caranya ya ini integralkan aja, yang ini, nanti ini akan dapat kalau dihitung. Jadi 00 semua, tinggal yang A0 dikali T besar. T besarnya ke sini, seperti T besar dikali FT ya, ini integral FT ya. Itu A0. Nah, untuk AN dan BN, pertama kita harus mendefinisikan fungsi sinusoid ya, yang berpasangan dengan yang ada di sini. Ini kan mengandung cos n omega 0 t, ya, sin n omega 0 t. Kita misalkan ada cos m omega 0 t atau k omega 0 t yang beda nih, n tidak sama dengan m. Tadi kan kita udah lihat nih, m tidak sama dengan n, bikin cos m omega 0 t atau cos k omega 0 t misalkan sini ya. Nah, maka itu kalau kita kalikan ke ft, jadi ft ini dikalikan cos m omega 0 t, itu ini semua kan dikalikan ya, kemudian kita integralkan baru. Nah, nanti kalau misalkan kita lanjutkan penurunannya, akan dapat integral ini dari 0 sampai t besar itu sama dengan AN, nanti sisa ini jadi hilang, juga hilang nanti kalau ini semua dikali cos k omega 0 t misalkan, atau cos m omega 0 t, pokoknya nggak sama dengan n. Itu nanti ini hilang, tinggal ini, tinggal di sini dia akan jadi AN dikali t besar per 2. Makanya supaya jadi AN ya 2 per t sini. Jadinya AN sama dengan 2 per T dikali integral 0 sampai T besar FT dikali cos M omega 0 T dt. Nah, ini kalau kita lihat kenapa di sini cos N omega 0, padahal tadi kan kita mendefinisikan untuk mendapatkan AN dan BN ya nanti. Untuk AN ini dikalikan cos M omega 0 T atau cos K omega 0 T ya. Kemudian diintegrasikan. Ini karena nanti ketika kita kalikan, kemudian kita turunkan, ya kita hitung ya integrasinya, maka kita akan menemukan bahwa pada saat M tidak sama dengan N, ya, itu kondisinya semua sukunya akan menjadi 0. Kecuali yang mengandung AN, dan itu juga hanya pada saat M sama dengan
N. Makanya di sini sebenarnya cos M omega 0 T dt. Tapi dia tuh ada nilainya ketika cos M sama N itu nilainya sama. Jadi ya, di sini ditulis cos N juga sama saja, cos N. Ya. Maksudnya di sini adalah cos M yang tadi. Tapi cos M-nya nanti kalau kita hitung, dia ada nilainya yang untuk AN ini ketika cos M-nya sama dengan M-nya sama dengan N, nilai M dan N sama, atau nilai K dan N-nya sama. Jadi di sini bisa dilihat AN-nya sama dengan 2 per T, itu nanti nilainya AN dikali T per 2 ya. Makanya dibalik, AN-nya dikali T per 2 sama dengan integral FT dikali cos K omega 0 T atau cos M omega 0 T. Balik jadinya AN-nya saja sama dengan 2 per T dikali integral FT yang sudah dikalikan dengan cos M omega 0 T atau cos N omega 0 T atau cos K omega 0 T, karena dia terdefinisi ketika M dan N-nya sama. Untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, nanti dengan cara yang sama, untuk mendapatkan BN, itu kita kalikan dengan sin. Kalau yang tadi FT dikalikan dengan cos diintegralkan, dapat AN. Untuk dapat BN, kita FT dikalikan dengan sin, kemudian diintegralkan. Caranya sama. Nanti akan dapat BN 2 per T, dari 0 sampai T besar, periode FT sin N omega 0 T dt. Sama dia terdefinisi pada saat M sama dengan N. Jadi untuk yang M tidak sama dengan N, itu nanti akan menghilangkan yang lain. Nah, kemudian ini bukti ya tadi ya, bukti untuk yang tadi kita gunakan kembali orthogonal set yang sudah kita turunkan sebelumnya. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh diketahui square wave seperti ini dengan amplitude 1 dan periodenya adalah 2pi. Jadi berulang setiap 2pi. 0 sampai 2pi ini ya. Berulang. Di sini berulang. Di sini berulang. Di sini berulang. Ya, jadi kita lihat dia square kemudian 0 square 0 square 0 gitu ya. Maka ini kita lihat A0-nya itu periodenya kan 2pi, jadi seper T atau seper 2pi, dari 0 sampai 2pi ini kan sebenarnya square itu hanya nilai konstan 1 dt. Ini kenapa 0 sampai pi? Karena dari pi sampai 2pi itu nilainya 0. Jadi 0 sampai 2pi sama 0 sampai pi sama aja ya. Ini jadi 0 sampai pi aja 1 dt, kita dapat A0-nya sama dengan setengah. Kemudian untuk AN-nya itu 2 per T atau 2 per 2pi 0 sampai pi cos NT dt ya, karena ini kan 1 kan T-nya, katanya kan 1 cos NT dt dapat seper NP sin NT 0 sampai pi sama dengan 0, masukkan ya, dapat 0 ya. Jadi AN-nya sama dengan 0 dan BN-nya sama dengan ini ya, masukkan minus seper NP cos NT untuk 0 sampai pi sama dengan minus 1 per NP cos NP minus 1. Ini kalau N-nya 135, kalau N-nya ganjil, nilainya 2 per NP. Kalau N-nya genap, maka nilainya 0. Ya, kita dapat dari Fourier analisis ini A0 AN BN, dia punya A0-nya 0,5, setengah nilai DC-nya, AN-nya 0, artinya komponen yang di sini komponen yang cosnya ini 0 ya, ini nggak ada, jadi cuma ini setengah, kemudian langsung ini komponen sin ya, deretan sin. Dan sininya tadi kita lihat kalau N-nya 2, 4, 6, N-nya genap, dia 0, jadi hanya ada untuk sin, N-nya ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya, di sin omega 0T, sin 3 omega 0T dan seterusnya. BN-nya adalah ini ya, 2 per NP untuk N ganjil. Nah, jadi bentuknya akan jadi seperti ini, FT sama dengan A0 tambah sigma BN dikali sin ya. Maka kalau dijabarkan semuanya
Ini kalau jabarkan semua, ini typo ya, maaf deh. Harusnya tadi kan setengah ya, ya harusnya setengah nih. Oke, ya, oh ini masih satu lagi. Ya ini maksudnya setengah lah, ya, setengah. Jadi anolnya setengah ditambah 2pi 2 per pi, sorry, sin T tambah sepertiga sin 3T tambah seperlima sin 5T dan seterusnya. N ganjil ya. Tadi karena kalau genap 0. Ini adalah untuk Fourier series dari fungsi ini. Kalau misalkan kita gambar, itu seperti ini ya. Ini kita lihat A0 itu setengah nilai rata-rata atau nilai DC ini. Ini setengah nih. Ini rata-ratanya setengah nih. Ya. DC setengah, kemudian ini kalau kita pakai berapa suku ya? 1 2 3 4, mungkin 4 suku pertama kayaknya. Ya. Jadi sampai 1/7 gitu ya. Itu akan dapat begini, atau 1/5 sin 5T, mungkin ini 1/5 sin 5T atau 1/7 sin 7T gitu. Maka akan dapat seperti ini. Kalau kita cuma pakai DC aja, kalau kita hanya pakai DC, yang ada hanyalah garis ini, setengah. Kalau kita pakai satu suku, sin T aja, maka garis ini ditambah sinusoid, ya, sin T. Kalau ditambah 2, ya sinusoidnya nanti makin mengotak. Tambah banyak, makin mirip kotak. Kalau ini tahingga, maka akan jadi kotak sempurna seperti ini. Ya, idenya seperti itu. Jadi semakin banyak sin yang kita semakin banyak suku yang kita pakai di sini, ini akan menyerupai fungsi yang kita tuju. Gitu. Jadi kalau kita pakai cuma 3-4 suku ya, kita jadi gini, nggak terlalu kotak, tapi sudah ya udah mirip kotak ya. Ya kira gitu untuk contoh. Kemudian kita masuk ke harmonik. Jadi harmonik ini bagian terakhir dari intro ini ya. Kita lihat lagi tadi bentuk umum ya dari Fourier series ini. Ft sama dengan 0 tambah sigma n cos n omega 0 t tambah sigma bn sin n omega 0 t ya. Divisi ini bagian even part, ini odd part. T adalah periode dari sinyal. Kemudian kita tahu omega 0 adalah fundamental frekuensi ya, didefinisikan 2V per T, T besar periode ya, 2V kali F0 sama aja. Terus kemudian dari bentuk ini, bentuk dasar tadi, bentuk dasar Fourier series, bentuk umum, ini kita definisikan n omega 0 yang di sini dan di sini sebagai omega n atau harmonik ke n, sempat saya singgung di awal materi ini ya. Jadi harmonik ke n dari fungsi periodik ya, omega n, yaitu n omega 0. Sehingga kita bisa tuliskan jadi Ft sama dengan A0 tambah sigma n cos omega nt tambah Bn sin omega nt ya. Sigma 1 sampai hingga. Nah ini dari dua deret ini kita bisa ubah urutannya ya. Jadi kalau di sini kan N1 ya, jadi A1 tambah A2 tambah A3 A4 seterusnya. Sini B1 tambah B2 tambah B3 tambah 4 seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Ya, kita bisa gabungkan aja. A1 tambah B1 tambah A2 tambah B2 tambah A3 tambah B3, jadi sigmanya digabung. A0 tambah sigma N1 sampai hingga AN cos omega nt tambah Bn sin omega nt. Nah, kemudian kita modifikasi sedikit secara matematik tapi tidak merubah fungsi ya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan AN dan BN ini sebagai segitiga, jadi bayangkan segitiga siku-siku ya. AN sebagai alas, BN tinggi ya. AN alas, BN tinggi ya. Kemudian sisi miringnya adalah A kuadrat N kuadrat tambah Bn kuadrat ya. Kemudian kalau kita punya theta n, sudutnya yang di bagian bawah nih, AN alas, BN tinggi,
sisi miringnya AN kuadrat tambah BN kuadrat, theta N yang di sini, maka kita bisa membuat perumpamaan seperti ini ya. Kalau misalkan AN per A kuadrat N plus BN kuadrat, ini kan sisi miring, kalau tadi segitiga AN alas, BN tinggi, sisi miring akar AN kuadrat plus BN kuadrat, maka AN per akar AN kuadrat plus BN kuadrat ini berarti cos ya, cos dari theta N yang di bawah. Ini sin dari theta N. Supaya tidak berubah, maka di atas juga dikali akar AN kuadrat plus BN kuadrat. Nah, jadi kita bisa modifikasi bentuknya seperti ini. Ft sama dengan A0 ditambah sigma 1 beta hingga akar AN kuadrat plus BN kuadrat kali cos theta N. Kemudian yang lainnya sama ya, cos omega nt tambah sin theta N, sin omega nt yang baru ini theta N. Sama ini akar kuadrat N plus AN kuadrat plus BN kuadrat. Ini bisa kita tulis lagi bentuk ini sebagai C0 ditambah sigma N 1 beta hingga Cn cos omega nt dikurang theta N. Ya, jadi A0 ini kita jadikan C0. C0 ini sebenarnya A0. Akar AN kuadrat plus BN kuadrat ini jadi Cn. Kemudian ini cos plus sin ya, dari identitas kosinus jadi cos omega nt dikurang theta N. Untuk melihat harmonik ya, dapat bentuk ini Ft sama dengan C0 tambah sigma N 1 beta hingga Cn cos omega nt dikurang theta N. Karena C0 nya sama dengan A0, Cn sama dengan ini akar AN kuadrat plus BN kuadrat. Theta N ini adalah fase ya, jadi arc tangan dari BN per AN. Dan Cn ini disebut harmonic amplitude ya, Cn disebut harmonic amplitude dari fungsi ini. Nah, ini sekilas tentang amplitude dan fasa dari fungsi ini ya, yang dibuat dalam bentuk Dirac Fourier ya. Jadi demikian intro mengenai Dirac Fourier. Kita udah lihat bagaimana menurunkan dari sifat-sifat trigonometrik ya, dan bentuk umum serta harmonik ya dari Dirac Fourier. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke bentuk kompleks ya. Ini udah sekilas sudah mulai masuk ke situ, tapi nanti kita akan lihat lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.